Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ananda Putri dengan NIM 22042226. Untuk kali ini saya akan melanjutkan mempresentasikan dan menjelaskan materi dari mengaplikasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada sistem pengolahan transaksi atau TPS. Sistem pengolahan transaksi adalah sistem informasi tertua yang digunakan untuk aplikasi bisnis yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengubah, dan mengirim data transaksi ke sistem informasi lain dalam organisasi. TPS memiliki beberapa contoh seperti sistem reservasi, terminal penjualan atau POS, dan sistem peminjaman perpustakaan yang mengubah data ke format yang dapat dengan mudah ditransmisikan. TPS bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, seperti sistem informasi manajemen atau sistem informasi eksternal. Memiliki beberapa metode pengolahan transaksi, seperti batch processing dan proses transaksi online atau OLTP. Batch processing adalah metode pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu diproses sebagai satu kesatuan atau batch. Sedangkan proses transaksi online adalah metode pengolahan data di mana setiap transaksi diproses segera tanpa penundaan transaksi terakumulasi dalam batch. TPS memiliki beberapa tugas utama seperti mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, memastikan bahwa data diproses secara akurat dan lengkap, menghindari memproses transaksi penipuan, menghasilkan tanggapan dan laporan tepat waktu, mengurangi kebutuhan tenaga kerja administrasi, dan membantu meningkatkan layanan pelanggan. Dengan adanya TPS, organisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan yang merupakan tujuan utama dari sistem ini. Yang kedua, ada otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran adalah pemanfaatan teknologi yang diaplikasikan pada barang elektronik untuk membantu meningkatkan produktivitas para pekerja di kantor. Otomatisasi perkantoran dapat melakukan beberapa tugas dasar seperti memproses, menyimpan, dan melakukan distribusi dokumen-dokumen penting perusahaan kepada pekerja. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran dibagi menjadi 3 tipe, yaitu programmable automation, macro automation, dan robot automation. Selanjutnya ada manfaat otomatisasi perkantoran, antara lain yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, kedua mempermudah proses pengolahan informasi, ketiga ada meminimalisir human error, keempat mempermudah komunikasi antara para pekerja dan atasan, kelima membantu dalam menyelesaikan permasalahan internal, keenam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan tugas, ketujuh ada meningkatkan kualitas layanan pelanggan, kedelapan meningkatkan kemampuan para pekerja dalam mengelola data. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan yang bersifat semi-terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini bertujuan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-terstruktur, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih dari perbaikan efisiensinya. Sistem pendukung keputusan atau DSS terdiri dari 4 subsistem. Yang pertama ada data komponen manajemen data yang merupakan perangkat lunak untuk mengelola data-data agar relevan. Kedua, ada model manajemen yang membantu dalam analisis dan manajemen data yang bisa membantu dalam menyelesaikan masalah seperti kuantitatif, finansial, dan statistik. Ketiga, ada subsistem dialog yang digunakan oleh user untuk memberikan perintah dan berkomunikasi. Keempat, ada manajemen knowledge yang mendukung subsistem yang lain. Yang keempat, ada sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung eksekutif adalah sistem informasi yang menyediakan fasilitas dan informasi yang diperlukan oleh eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Sistem ini dirancang khusus bagi manajer tingkat atas yang membutuhkan informasi yang mudah diakses dan dalam berbagai tingkat rincian. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari sistem informasi lain, seperti
mempunyai karakteristik yang khusus yang membantu eksekutif mencari informasi yang diperlukan saat yang tepat dan dalam bentuk apapun yang paling bermanfaat. Kedua, ada mempunyai kemampuan drill down yang memungkinkan eksekutif dapat melihat rinci informasi yang dikehendaki. Ketiga, mempunyai kemampuan tampilan yang dapat diatur oleh pengguna sehingga informasi dapat ditampilkan dalam bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan eksekutif. Contoh penggunaan. Pertama, ada pengolahan informasi dalam pabrikasi. Kedua, ada pengolahan informasi dalam pemasaran. Ketiga, ada pengolahan informasi dalam keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.